ayat yang tadi yang kita baca, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan. Semuanya akan ditambahkan. Yang dimaksud semuanya ini saudara banyak sekali. Minggu yang lalu saya khotbah di Krayan, tepatnya di Tanjung Karya. Dan di sana ada ibadah khusus, yaitu ibadah ucapan syukur panen. Ada panen besar-besar di sana. Saudara, minggu yang lalu saya ke sana. Waktu mulai ibadahnya jam setengah 11, dan begitu saya menikmati, walaupun di daerah yang dalam, saudara, tidak seperti di kota ini, saya menikmati. Hawanya sejuk, jam 10 pagi masih kabut gitu ya. Saya senang karena masa kecil saya di daerah dingin. Saya suka main panjang-panjangan kalau gitu kan, uapnya itu sampai jauh gitu. Hari itu di Krayan juga begitu. Jadi saya lihat orang gereja ngomong itu bus gitu ya, sambil ngomong itu senang saya lihat, kayaknya damai. Ingat masa kecil saya. Jam 10 sudah dikentong, gaya kentongan itu. Kemudian disambut oleh jemaat yang awal, yaitu anjing-anjing. Itu setiap kali dikentong suruh masuk gereja, itu anjing-anjing di sana itu juga berteriak. Belum betul ini ya. Ini yang pernah ke Krayan begitu, yang pernah ke Krayan. Mereka menyambut itu bersukacita. Ayo, bos-bosku, tuan-tuanku, pergilah ke gereja. Aku nanti di depan gereja saja. Dikatanya anjing-anjing itu. Ya, dan kemudian ke sana. Saudara, saya perhatikan mereka mencari Tuhan luar biasa. Ketika dimulai, para penarinya saya hitung. Kita kan cepat dua. Di sana 32. Penarinya saja 32. Penuh saudara. Di depan saya, cantik-cantik. Kecil-kecil, saya perkirakan SMP SMA. Saya melihat suasananya seperti di Beijing. Putih-putih, sipit-sipit. Orang-orang Krayan kan putih sipit. Itu Pak Iwan itu ganteng-ganteng, Bu Iwan gitu. Saya pikir ini kayak di negara Cina gitu. Saya sudah berapa kali saudara ke Cina, 40 kali lebih. Cantik-cantik gitu. Pipinya merah-merah, bukan dipakai ke salon enggak. Memang aslinya merah-merah gitu ya. Merah-merah, cantik-cantik, gemuk gitu. Saudara, menari-nari. Saya perhatikan ketika stop lagu pujian itu, kemudian menyembah. Ketika menyembah itu, saya sangat salut kepada gembala sidang ataupun pemimpin pujian itu. Semua itu langsung angkat tangan. Tidak ada yang buka mata, semua masuk dalam hadirat Tuhan. Penarinya 32, pemain musiknya ada semua yang singer dan sebagainya ada 8. Jadi pas jumlahnya 40. Tidak ada satu pun yang terpengaruh dengan orang lain di depan. Suasana begitu indah. Bagus sekali. Saudara, saya diberkati. Khotbahnya enak karena sudah dibangun dengan seperti itu, khotbahnya enak. Di akhir khotbah, saudara, kemudian diumumkan dan dibacakan hasil panen. Saudara, karena mereka perpuluhannya bukan bentuk uang, perpuluhannya itu adalah panenannya. Dibacakan. Sebelumnya, saudara, mereka sudah antar panenan padi itu ke rumah gembala. Di rumah gembala itu rumah panggung, di bawah dibuat kayak lumbung. Istri gembala, Pak, ada beberapa orang yang saya tolak dulu, tidak ada tempatnya. Bapak kalau tidak percaya, buka saja. Saudara, saya mau buka lumbungnya itu, buka selik itu, berasnya, padi itu langsung tumpuan tinggi. Nanti kalau keluar bahkan bisa mengubur saya. Saking banyaknya, luar biasa. Dibacakan satu. Misalkan keluarga Pak Daniel, keluarga Daniel Handoko 300 kaleng, keluarga Ambar berapa? Sama lah, 300 kaleng, keluarga Riko 400 kaleng, keluarga Samuel berapa sekarang? Maunya yang lebih atau yang rendah? Sudah dibacakan semua, dan hampir kebanyakan naik daripada tahun lalu. Satu kaleng kurang lebih berapa Pak Iwan? Berapa kilo? 15-an ya? 15 kilo satu kaleng. Saudara, dibacakan 300 kaleng, ada yang 495 kaleng.
Saya tanyakan kalau 495 kali itu hampir 500 kali. Itu kalau dimakan satu keluarga, saya tanya itu keluarga Bapak berapa? Ada 6 orang. Berapa habisnya Pak? Kalau 500 kali itu? Bisa saja Pak 2 tahun lebih. Untuk dimakan, diumpuk macam-macam. Mereka jual. Kemudian pujiannya, saudara namanya Petrus. Pujian. Ya, saya sempat ngobrol dengan dia. Dia bacakan 370 kali. Besar juga. Kemudian waktu makan, saya pengen tahu berapa jumlah itu. Dia ngomong, saudara, singkatnya, saudara, biasanya tahun-tahun yang lalu tidak seperti ini Pak saya. Berkisar antara 270, 280 ke bawah. Jarang tahun ini bisa sampai 370. Dan itu hampir semua meningkat. Mengapa demikian? Saya tidak heran kalau mereka mencari Tuhan begitu rupa dengan sungguh-sungguh. Maka semuanya itu ditambahkan. Sama-sama semuanya ditambahkan. Bagian ini kalau saya menjelaskan gampang. Bagian yang awal tadi agak-agak saudara susah menerima karena susah untuk mengerjakannya. Harus mengatakan jangan tinggalkan persekutuan atau ada puasa dan sebagainya, kan susah ya. Tapi ini gampang. Saudara kasih Tuhan. Markus 10, baca Markus 10 ayat yang ke-28 sampai 31. Markus 10 ayat yang ke-28 sampai 31. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Matius menambahkan, saudara, ini Markus yang mencatat demikian. Matius menambahkan kata-katanya, apa yang akan kami peroleh? Aku sudah meninggalkan ibu mertuaku, aku sudah meninggalkan keluargaku, aku sudah meninggalkan pekerjaanku sebagai nelayan. Sekarang apa yang akan aku peroleh? Kata Petrus. Saudara yang dikasih Tuhan, bahkan Petrus pun juga mungkin dalam hatinya, namaku dulu Simon, sekarang ketika ketemu dengan Engkau Yesus, engkau rubah menjadi Petrus. Apa yang akan aku peroleh? Jawab Tuhan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Maksud Tuhan Yesus adalah ketika Petrus ngomong, apa yang akan aku peroleh? Jawab Tuhan demikian, dan hidup kekal akan diberikan padamu. Tapi itu akan masa datang. Saya ingatkan pada saudara dan saudara bahwa hidup kekal, saudara, bahwa ketika saudara pertama kali kenal Yesus dan Tuhan katakan engkau diselamatkan, Alkitab Paulus menasihatkan kepada saya dan saudara menjaga keselamatan itu. Kalau saudara sudah kenal Tuhan, menjadi Kristen, saudara belum tentu diselamatkan. Karena apa? Kalau saudara menjadi Kristen dan kedapatan perzinahan di sana, dipanggil Tuhan, saudara tidak masuk surga. Ketika saudara dalam narkoba, walaupun Kristen, masih menikmati sabu-sabu dan lain sebagainya, dipanggil Tuhan, saudara tidak menerima keselamatan. Yang mengerti katakan amin. Tetapi harus dijaga itu sedemikian rupa. Itu pada masa yang akan datang. Pada masa ini, Alkitab mengatakan orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Kata-kata 100 kali lipat, saya mengajak saudara kembali ketika Tuhan Yesus mengatakan demikian. Ada seorang penabur dan dia menaburkan benih. Benih itu ditabur, ada yang di tanah yang bebatuan, di tanah yang semak berduri, ada di tanah yang subur. Di tanah yang subur, saudara menghasilkan 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Jadi ada jenjangnya, 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Tetapi yang Allah kehendaki adalah bahwa dia mau mencurahkan, bahwa Allah mau memberkati anaknya, bukan 30 kali lipat, bukan 60 kali lipat, tetapi berkatnya adalah excellent, sempurna, 100 kali lipat. Itu maunya Tuhan, saudara, maunya Allah. Tapi pada prakteknya kita kadang menerima 10, menerima 20, 30, ada yang mungkin 90,
Allah maunya kita ini menerima semuanya. Yang mengerti katakan amin. Saudara kalau disuruh pilih yang mana? Mau terima 30, 60 atau 100? Pasti saudara anak kecil pun pengennya mau terima yang 100. Ya. Konteksnya yang di atas saudara kerjakan. Dikatakan demikian, 100 kali lipat itu bentuknya kayak apa? Kalau saudara pergi ke gereja ini dan saudara memberikan persembahan, perhatikan, ketika saudara memberikan persembahan, misalkan 100.000, pikiran kita 100.000 nanti akan mendapatkan 100 kali lipat, berarti 10 juta. Ini kan pikiran hitung-hitungan manusia. Ya. Kalau saudara ke gereja, saudara memberikan persembahan. Ada beberapa di antara kita, aku akan memberikan bantuan kepada gereja. Tapi yang betul adalah, saya luruskan, berikan persembahan, bukan memberikan bantuan. Aku akan memberikan bantuan kepada pembangunan gereja, tapi yang betul adalah memberikan persembahan untuk pembangunan gereja. Saya lanjutkan. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Titik 2. Rumah. Saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Saudara, saya akan jelaskan, masih ada waktu beberapa saat. Yang dimaksudkan adalah 100 kali lipat itu yang pertama bentuknya adalah rumah. Saya percaya kita semua punya rumah. Dan kalau kita pergi ke rumah, apa yang saudara alami? Dan semua pasti punya rumah. Ya, entah masih kos, entah kontrak, tapi itu rumah. Saudara ada kesaksian, ada saudara yang ada di Bro waktu 2 minggu yang lalu saya pelayanan di Bro, dia bersaksi demikian. Pak, ada cerita. Seorang ibu hamil tua mau melahirkan. Istrinya ngomong kepada suaminya, Pak, antar aku ke rumah sakit. Aku sudah terasa mau melahirkan. Karena suaminya punyanya motor, bukan mobil, dia juga tidak cari taksi, dinaikkan dia di motor, dibonceng pergi ke rumah sakit. Tapi saudara, perjalanan agak jauh ke rumah sakit. Di tengah perjalanan, istrinya ini semakin kenceng pegang suaminya. Pak, ini sudah mau keluar, penumpangnya mau turun 1, Pak. Kira-kira gitu ya. Tapi tidak mungkin, nah ini kan bahasa saya. Ini sudah mau keluar, Pak. Berhenti. Akhirnya suaminya menghentikan sepeda motornya di situ, dan kemudian istrinya langsung ambil posisi mau melahirkan di tepi jalan. Tukang ojek melihat, karena mau melahirkan seperti itu, ayo kita masukkan ke rumah. Dan rumah yang paling dekat itu adalah ada satu toko. Dia kemudian, Cici, ibu ini mau melahirkan. Taci ini, saudara, dengan hati kewanitaan tersentuh seperti itu, masukkan ke kamarku. Ketika dia angkat ke kamarnya, tidak lama keluarlah anak ibu ini. Saudara, yang dicari adalah, yang pertama adalah rumah. Kalau lahir di rumah, dia mendapatkan kehangatan, dia mendapatkan pemeliharaan, ada perlindungan, ada perawatan di sana. Saudara bisa bayangkan kalau lahir di tengah jalan. Ada di antara saudara punya pengalaman dulu dilahirkan mamanya di jalanan? Saudara, enggak ya? Pasti di rumah, ada rumah sakit, rumah bersalin. Saudara nyaman. Ketika saudara pulang, pasti mau kemana kamu? Pulang pasti ke rumah. Ketika sampai di rumah, nyaman. Saudara, di rumah kita nyaman. Walaupun mungkin tiangnya lepas 1, saudara, dan atapnya, sengnya sudah sobek 1 sana sini, bocor. Tetapi kalau sudah sampai di rumah, rasanya ayam, tenang. Rumah seperti itu. Kalau mengikut Tuhan, kalau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka saudara akan mendapatkan rumah, saudara mendapatkan pemeliharaan, saudara mendapatkan perawatan, saudara mendapatkan kenyamanan di sana. Yang mengerti katakan amin. Upahnya seperti itu, mendapatkan rumah. Bersyukur kalau saudara juga akhirnya dikaruniai rumah. Kemarin saya mendoakan rumah yang baru. Saya kasih tahu enggak apa ya Pak Hadi ya? Ya, enggak malu-malu. Saya senang masuk rumahnya Pak Hadi. Besar. Wah, saudara Pak Ambar cerita gini. Kamarnya Pak Hadi saja sebesar rumahku. Memang besar. Bagus gitu saudara. Dan mendapatkan rumah. Kami mendoakan di sana. Apalagi kalau mendapatkan seperti itu. Minggu yang lalu mendoakan Ibu Deborah dapat rumah yang bagus. Saya senang kalau saudara mendapatkan ada rumah-rumah baru. Pak Joko nih, spesialis pendoa rumah baru.
senang kalau demikian. Diberkati Tuhan. Rumah itu secara fisik demikian, tetapi yang dimaksudkan juga rumah pemeliharaan. Kalau mengikut aku, kata Tuhan, ditujukan kepada Petrus, kamu akan mendapatkan perawatan, mendapatkan kenyamanan, mendapatkan perlindungan. Ya saudara, kalau kita ke rumah kita masing-masing kan tenang. Kalau pulang ibadah seperti ini, saudara, kadang anak-anak itu setawar yang paling sering ya Jonathan ini. Kita makan di luar. Yang paling tidak suka makan di luar ya anak saya satu ini. Saudara, udahlah, pulang aja, bungkus. Ya karena dia lebih tinggi daripada saya, ya sudah. Daripada nanti saya plak gitu, karena saya sudah lebih pendek daripada dia. Ya sudah, apa boleh buat? Mesti begitu. Kalau bungkus saja, makan di rumah. Saya tahu saudara, walaupun kamarnya acak-acakan, tapi dia bisa tidur pulas bisa. Nyaman di rumah, betul ya saudara? Kalau saudara mengikut Tuhan, mendapatkan ini. Yang berikutnya, saudara dikatakan demikian, mendapatkan rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan. Kalau kita mengikut Tuhan, seharusnya kita mendapatkan saudara laki-laki, mendapatkan saudara perempuan. Menjadi pertanyaan besar, kalau saudara menjadi Kristen, menjadi anak Tuhan, saudara ditinggalkan oleh orang lain. Tanda tanya besar. Tetapi saudara, yang betul adalah ketika saudara kenal Tuhan, kasih melingkupi saudara, dan orang suka kepada saudara, akhirnya mendapatkan saudara laki-laki, mendapatkan saudara perempuan. Saya bersyukur anak-anak muda di sini tidak pandang bulu, tidak pandang warna, macam-macam bisa berangkulan. Saya senang dengan anak-anak muda. Mana jadi pastornya mana? Belakang. Berangkat. Oh, tadi ada ya? Oh, hebat juga. Sebelum berangkat ke gereja dulu. Mantap juga. Makanya tadi saya kan pakai kaos, biasanya yang lain pakai jas. Mau dalam pikir saya kita kasih tahu nih harus pakai jas. Rupanya berangkat. Terus Tuhan, saya senang. Saudara, semua kalangan, suku apapun dirangkulnya, bagus. Satu yang tidak dirangkul yaitu suku cadang. Saudara ya, semua dirangkul. Senang saya. Sekarang kemarin saya melayani anak-anak muda. Wah, sekarang hampir penuh di sebelah sini. Puji Tuhan. Ini baik, tanda-tanda hal yang baik. Bulan Maret ini gereja ini semakin diberkati Tuhan. Kalau saudara menjadi Kristen, saudara menjadi anak Tuhan, akan ditambah-tambahkan saudara laki-laki, saudara perempuan. Katakan kiri kanan, yang bukan suami istri, yang bukan keluarga, katakan engkau saudaraku, engkau sahabatku. Saya katakan, ya, haleluya. Amin. Jangan tabuk-tabukan, malah tabuk-tabukan. Nanti ceritanya lain. Ya di gereja saudara, di luar nanti ini jadi musuh. Ya, saya lanjutkan demikian. Dan kemudian saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, ibu. Saudara, apa artinya ibu? Ketika saudara menjadi anak Tuhan, saudara mendapatkan asuhan dari ibu. Ya, mendapatkan asuhan dari orang tua. Saudara mendapatkan orang tua. Walaupun saudara di sini mungkin tidak punya orang tua secara lahiriah, tetapi saudara di gereja ini saudara mendapatkan orang tua, mendapatkan ibu. Dan banyak di sini yang bertindak sebagai ibu. Saya lihat banyak. Ibu Pina ini banyak anak-anak rohaninya. Ya, Pak Endi ada, Pak Daniel punya anak-anak rohani dan sebagainya. Saudara mendapatkan ibu di gereja ini, saudara. Ketika saudara masuk gereja ini, saya berharap saudara menerima ibu, mendapatkan ada yang diasuh. Tapi juga saudara di sini ada pomanya lagi, anak dan ladang. Ibu, kemudian anak dan ladang. Maksudnya demikian. Saudara mendapatkan orang tua, mendapatkan asuhan dari orang tua, kehangatan dari orang tua. Saya ingat saudara, kehangatan orang tua, fotonya itu masih ada ketika Bu Andi. Nah, sekarang namanya Bu Andi. Main juga, senang sekali itu. Serasi enggak ya? Serasi. Ketika Bu Andi ini, waktu itu namanya belum Bu Andi, masih Ida. Ya, datang ke mamanya, mau berterima kasih, memelihara gitu, dipeluk, dan pipinya Bu Andi ini nempel di mamanya, perut mamanya langsung nempel. Kemudian ada wartawan yang bagus, dijempret dan diedarkan di BBM masing-masing foto itu.
Wah saudara, suasananya menjadi kayaknya inilah hubungan orang tua dengan anak. Nyaman, rasanya itu enak. Saya walaupun sudah tua, saudara, sekarang ini kan saya sudah tua, tapi kalau dengan anak muda, saya masih muda ya. Kalau saya pulang, dipeluk oleh ibu saya ya, itu rasanya lain, rasanya terus gitu ya, damai, rasanya itu enak. Bersyukur yang masih punya ibu. Sekarang anak-anak bersyukur yang masih punya ibu, bisa dipeluk. Tetapi di gereja ini, kalau saudara sudah menerima Kristus, mengikut Tuhan, melayani Tuhan, saudara juga menerima ibu, tetapi juga harus memiliki anak. Sudah menerima berkat, maka saudara harus punya anak juga. Jangan mendapatkan ibu terus saudara tidak beranak. Yang mengerti katakan amin. Maksudnya anak-anak rohani. Saudara bisa mendidik anak-anak remaja kita, anak-anak kecil, orang yang belum kenal Tuhan di bawah mendapatkan anak. Yang terakhir adalah mendapatkan ladang. Sama-sama katakan ladang. Ladang itu bicara tentang berkat. Berarti saudara berkat finansial, material. Jadi saudara, kalau saudara mengikut Tuhan, dikatakan mendapatkan ladang juga. Ya, ngerti katakan amin. Pada masa ini juga mendapatkan rumah, anak laki-laki, anak perempuan, mendapatkan ibu, mendapatkan anak dan ladang. Saudara diberkati Tuhan. Amin. Dalam gereja ini, bulan Maret ini, waktunya Tuhan dilawan awal lebih dasar. Kita akan buka ibadah ketiga. Malam tadi sudah dibawa masuk sound system di ruang tamu saya penuh sound system. Jadi kalau mau jalan harus cari sela-sela, gitu ya. Sound system itu ibadah ketiga. Sementara sekarang kursi masih di kapal ya, ya. Segera turun. Bu Alian mengurusnya. Segera turun. Dan kemudian sekarang dikerjakan sudah keramik, mungkin sudah hampir setengah. Jadi saudara dikerjakan. Tadi juga mendapatkan laporan nanti lantai ketiga minggu ini, bulan ini sudah siap lagi dikerjakan lagi. Dalam hati saya orangnya belum ada, tetapi Tuhan hadir. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kerjakan saja selagi kita masih bisa bekerja. Kecuali kalau kita tidak bisa bekerja apa-apa, Tuhan nanti akan semakin memberkati kita. Dan sudah dipersiapkan dengan baik. Ibadah ketiga, kemarin saya potong rambut. Pak, ibadah ketiga sudah dimulai nggak Pak? Besok sudah ada belum? Oh besok belum. Ya, nanti kira-kira minggu ketiga. Saudara kalau minggu ketiga dibuka, ya akan datang ke sana. Dan saya percaya lawatan Allah semakin dasar. Jangan ketinggalan di bulan ini ada perubahan kehidupan saudara. Jangan ketinggalan. Ini juga kairosnya Tuhan untuk kita diberi kesempatan melayani Tuhan lebih lagi. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau sudah diberikan wadah yang baik, saudara, dan nanti akan bisa berjalan dengan baik, saudara kerjakan dengan baik. Semua sudah fasilitas sudah disiapkan. Tinggal apa lagi? Di sini juga ada ibadah, sana nanti juga ada ibadah, di sana juga lengkap nanti saudara. Akses juga sudah siap. Yang menjadi pergumulan sekarang listrik ditarakan kan diantar gitu ya. Sebentar hidup, sebentar mati ya, kita berdoa buat PLN, berkati Tuhan gitu ya. Terima kasih Pak Martin yang telah membantu. Dia ada di sini. Saudara, kita ajukan 35 ampere. Sekarang ada 10 ampere kurang. Dan perkiraan kita nanti dengan yang atas adalah 100 ampere. Kalau kita minta izin 100 ampere sekarang, tidak, kemungkinan besar tidak diizinkan, bertahap. Sarannya beliau Pak Martin. Sekarang 35 ampere. Sudah disurvei, tinggal kita doa. Ya. Kemarin baca di radar PLN banyak di